Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku beriman, inilah 5 larangan bulan Rajab. Hindari agar tak diganjar dosa berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, bulan Rajab adalah salah satu bulan suci yang penuh kemuliaan. Selain dianjurkan untuk memperbanyak amalan baik di bulan ini, ternyata ada pula beberapa larangan bulan Rajab yang pantang dilakukan oleh setiap manusia. Meninggalkan perbuatan yang dilarang selama bulan Rajab sudah dicatat sebagai ibadah, sehingga kemuliaan bulan ini tidak dirusak oleh perbuatan atau hal-hal yang diharamkan. Memuliakan bulan Rajab yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Maka muliakanlah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh keagungan sesuatu bila diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Selain itu, perintah menjauhi larangan bulan Rajab ini telah dituliskan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Lantas, apa sajakah hal-hal yang dilarang dalam bulan Rajab dan ganjaran bagi orang yang melakukan perbuatan buruk di bulan Rajab ataupun bulan mulia ini? Maka berikut ini akan kami rangkum larangan yang harus dijauhi saat bulan Rajab yang kami rangkum dari berbagai sumber. Inilah 5 larangan bulan Rajab sebaiknya kita hindari agar tak diganjarkan dosa berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 1, berbuat zalim. Zalim adalah salah satu perbuatan yang merusak nilai-nilai kemuliaan dan keagungan dalam bulan Rajab. Contoh perbuatan zalim ini adalah melakukan maksiat, meninggalkan taat atau kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlaku tidak adil atau semena-mena kepada sesama manusia, melakukan tindakan kekerasan, fitnah, dan banyak hal lain sebagainya. Siapa saja yang melakukan zalim atau perbuatan keji di bulan agung, maka ganjarannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil fi Tafsiril Quran, beliau mengatakan, amal saleh lebih agung ataupun lebih besar pahalanya di dalam bulan-bulan haram ataupun Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Sedangkan zalim pada bulan tersebut juga lebih besar dari zalim di dalam bulan-bulan lainnya. Begitu rangkum Imam Al-Baghawi. Nomor 2, berperang dan berburu. Agama Islam sangat melarang umatnya saling bertengkar dan berperang dengan tujuan bermusuhan, apalagi di bulan-bulan suci seperti bulan Rajab. Rasulullah SAW pernah mengingatkan saling membunuh di bulan suci itu dosanya lebih besar. Maka menjaga perdamaian serta menahan diri dari amarah dan pertengkaran sangat ditekankan di bulan Rajab agar tidak menyalahi tuntunan agama. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Namun menghalangi orang di jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Fitnah, kemusyrikan dan penindasan lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad ataupun keluar dari agamamu. Jika mereka sanggup, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amalan mereka di dunia dan juga akhirat.
Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Nomor 3. Membunuh. Pada dasarnya tidak ada satupun agama di dunia yang menghalalkan pembunuhan. Sebab tujuan agama adalah untuk perdamaian, menyebarkan kasih sayang, dan mengatur tatanan sosial agar lebih baik. Siapa saja yang tega melakukan tindakan membunuh sampai melukai sesama makhluk ciptaan Allah, apalagi di bulan haram, maka ganjarannya sangat pedih. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32. Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang muslim bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan pula karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Nomor 4. Melakukan maksiat. Maksiat terhadap diri sendiri atau melakukannya dengan orang lain termasuk perilaku berdosa. Apalagi jika melakukan kemaksiatan apapun bentuknya di bulan Rajab, maka akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir Al-Munir fil Aqidati was Syariati wal Manhaji, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, yang dimaksud dari ayat larangan menzalimi diri sendiri adalah larangan dari perbuatan bentuk maksiat dengan sebab apapun pada bulan-bulan haram ini. Hal itu disebabkan besarnya pahala dan juga siksaan di dalamnya. Maksiat tak melulu hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran asusila, tetapi melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga termasuk bermaksiat. Alih-alih melakukan maksiat pada bulan ini, sudah selayaknya kita menjauhi perbuatan tersebut, dan seharusnya kita memperbanyak ibadah kepadanya pada bulan-bulan ini. Nomor 5. Berbuat kekufuran. Kufur adalah perbuatan yang tidak percaya kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Misalnya syirik dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain, ingkar terhadap perintah Al-Quran, menghalalkan hal yang diharamkan seperti riba, zina, dan lain sebagainya. Apapun bentuk perbuatan kufur, sudah pasti tindakan tersebut akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perbuatan dosa, dan tentu saja ganjarannya berlipat ganda diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku semua, itulah larangan bulan Rajab yang harus diketahui oleh umat Islam sedunia agar kita berhati-hati agar tidak melanggar perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan ini, yaitu bulan haram ataupun bulan pembukaan untuk kita menuju kepada bulan-bulan mulia selanjutnya. Maka seharusnya kita menjaga diri dan kita memperbanyakkan diri beramal soleh, yang dimana amal soleh di bulan Rajab ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya, dan juga amal buruk ataupun maksiat yang kita lakukan kepada Allah di bulan-bulan ini ataupun bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan melipat gandakan dosa ataupun kemurkaannya kepada siapa saja yang berbuat maksiat pada bulan ini. Maka tingkatkanlah amalan kita, tingkatkanlah semua ibadah kita untuk kita mencapai kemuliaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memperbanyak membaca istighfar dianjurkan dalam bulan ini agar kita menjadi orang mulia, orang yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di balik itu semua juga ada beberapa amalan sunnah yang bisa kita lakukan di bulan Rajab agar kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita memperbanyak sholat sunnah rawatib ataupun sholat sunnah lainnya, dan juga kita berpuasa sunnah, yaitu sunnah Rajab ataupun sunat Senin Kamis, dan juga kita memperbanyakkan diri bertobat dan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita dan menerima taubat-taubat hambanya.
dan juga memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran dan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga kita memperbanyak sedekah di bulan ini, dan juga kita memperbanyakkan diri kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semua ibadah kita dan pahala kita dapatkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya kita pergunakan momen Rajab ini untuk meningkatkan amalan ibadah dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menggapai syurganya nanti kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.